Selain kemampuan komunikasi dalam berbicara, kemampuan berbahasa Inggris merupakan salah satu faktor penentu Anda untuk diterima di sebuah perusahaan. Faktanya, masih banyak teman-teman yang dapat mengkomunikasikan secara tulisan, namun tidak secara lisan. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Deden. Seperti video-video sebelumnya, gue selalu bahas atau buat konten berdasarkan request kalian. Hari ini gue juga mau ngebahas atau buat konten mengenai request dari salah satu teman kita. Sebenarnya bukan salah satu ya, ada beberapa teman yang udah request, baik itu secara personal ataupun tulis di kolom komentar YouTube gue. Banyak yang bilang, Den buat konten dong, gimana caranya bisa ngomong bahasa Inggris. Oke, sebenarnya teman-teman, perlu teman-teman ketahui, gue ini gak yang jago-jago amat ya dalam berbicara bahasa Inggris. Mungkin gue bisa ngerespon ketika ada yang tanya dalam berbahasa Inggris. Mungkin seputaran itu aja ya teman-teman. Nah, malam ini atau hari ini gue mungkin mau share gimana sih cara belajarnya gue dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, langsung aja ya teman-teman. Yang pertama itu determine your goal atau tentukan tujuan lu dalam berbicara bahasa Inggris. Maksudnya adalah ya lu harus tahu dulu lu itu tujuannya mau bisa bahasa Inggris dalam speaking atau sekedar hanya ngerjain soal. Nah, ini penting banget teman-teman. Kalau teman-teman tujuannya adalah mau lulus lulus ujian, ya teman-teman harus fokus di tulisan ya. Tapi kalau teman-teman mau lancar dalam berbicara bahasa Inggris, ya mau nggak mau lu harus biasain ngedengar dan biasain berbicara dalam bahasa Inggris. Ini penting sekali ya teman-teman. Dan selain itu, tujuan kedepannya ya teman-teman, kira-kira ketika gua bisa bahasa Inggris, fungsinya apa nih? Tujuannya apa nih dalam berbahasa Inggris? Apakah ini akan gua pakai untuk kerja ataupun untuk gua lanjut studi dalam bahasa Inggris? Jadi ini penting banget buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris. Ketika lu udah tahu nih, gua mau ngomong bahasa Inggris gua lancar, ya lu harus banyakin praktis bahasa Inggris atau praktis ngomong dalam berbicara bahasa Inggris. Seperti itu. Kalau misalkan lu mau lulus ujian dengan tulisan, ya lu harus sering-sering latihan reading, writing, dan sebagainya. Yang kedua itu choose your way to study English ya. Jadi maksudnya adalah pilih cara belajar lu dalam belajar bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, di dalam bahasa Inggris itu ada 4 skill. Yang pertama ada listening, yang kedua itu reading, yang ketiga itu speaking, yang keempat itu writing. Nah, jadi teman-teman kalau udah tahu tujuan teman-teman mau bisa bicara bahasa Inggris, itu teman-teman harus fokusin listening sama speakingnya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu mau fokus nilainya besar dalam ujian, writing sama reading ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Perlu teman-teman juga ketahui, belajar bahasa Inggris itu memang gak mudah ya, memang butuh proses. Nah, untuk bisa bicara bahasa Inggris itu cuma ada 2 cara nih teman-teman. Yang pertama itu passion atau kemauan dari diri teman-teman semua, atau yang kedua itu push atau dorongan. Jadi tanya ke diri lu, apakah gua punya cukup keinginan untuk dalam belajar bahasa Inggris? Kalau enggak, teman-teman harus pilih yang kedua. Yang kedua itu mungkin dorongan ya, atau push ya. Jadi memang teman-teman harus pilih salah satunya. Gue kasih contoh ya, misalkan teman-teman nih ya, mungkin cari negara yang menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya. Negara Singapura ya, gue kasih contoh ya. Jadi ketika teman-teman ditugaskan untuk keluar negeri atau ke Singapura ya, mau nggak mau teman-teman siap nggak siap harus ngomong bahasa Inggris, benar ya? Ya,
Jadi kalau misalkan teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, ya teman-teman nggak bisa belajar, nggak bisa kerja, nggak bisa makan, karena kesehariannya bahasa Inggris. Itu dorongan, ya, dorongan sehingga teman-teman harus bicara bahasa Inggris. Nah, yang kedua itu passion. Nah, passion ini itu ada di dalam diri kita masing-masing nih teman-teman. Jadi memang kalau kita kemauannya keras untuk bicara bahasa Inggris, ya itu akan terjadi nih teman-teman. Kalau gua mungkin yang lebih menonjol ke passionnya ya, karena memang gua suka bahasa Inggris. Dan yang kedua mungkin karena dorongan dari lingkungan gua ya, yang gua kan punya komunitas bahasa Inggris ya. Selain itu juga tempat gua kerja itu menuntut gua untuk bisa bicara bahasa Inggris. Jadi ya pilih salah satu nih teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa gua nggak punya passion, carilah teman atau komunitas yang bisa ngedorong lu atau maksa lu untuk ngomong bahasa Inggris nih teman-teman. Jadi ibaratnya yang tadi, yang lu pergi ke Singapura, mau nggak mau lu harus ngomong bahasa Inggris. Kalau nggak, lu nggak bisa makan, nggak bisa kerja, nggak bisa komunikasi dan lain-lain. Jadi seperti itu. Yang ketiga itu practice atau praktek ya teman-teman. Seperti di awal gue udah bilang, kalau misalkan teman-teman semua mau bisa bicara bahasa Inggris, ya memang harus sering-sering latihan teman-teman. Gak ada yang singkat, gak ada yang cuman gue mau belajar ini sehari kemudian gue langsung bisa. Itu bullshit teman-teman, gak ada. Jadi memang butuh latihan yang terus menerus nih teman-teman. Untuk caranya mungkin gue kasih cara gue belajar ya untuk bicara bahasa Inggris. Nah, yang pertama teman-teman cari sesuatu yang ada di sekeliling teman-teman. Gua kasih contoh ya. Nah, kalau gua di sekeliling gua ini yang gua ambil itu pensil nih teman-teman. Semua teman-teman semua tahu ya, ini bahasa Inggrisnya apa? Pencil. Ya, benar sekali. Ya, this is a pencil. Nah, kalau teman-teman nggak tahu ini bahasa Inggrisnya apa, kemudian apa sih bahasa Inggrisnya ini pensil? Teman-teman sekarang kan udah canggih nih ya. Kita kan ada namanya Google Translate ya. Jadi teman-teman bisa cari tahu apa sih bahasa Inggrisnya ini pensil. Nah, kalau teman-teman sudah tahu cara bacanya, cara tulisannya, kemudian teman-teman imitate atau duplikat omongan dari si Google Translate itu. Kemudian teman-teman kalau udah tahu this is a pencil ya, kemudian buat kalimat yang berhubungan dengan pensil ini. Gue kasih contoh ya. This is a pencil. The color of this pencil is brown and yellow. Nah, gue kasih contoh seperti itu. Jadi kayak teman-teman itu ngerambat ya. Apa ya ngerambat? Apa ya? Nyambung gitu ya dari kata pertama ke kata yang kedua. Jadi kalau misalkan udah nyebutin ini pensil, warna pensil ini adalah coklat dan kuning. Nah, dari hal-hal kecil itu aja teman-teman. Jadi temui sesuatu yang ada di sekitar teman-teman, kemudian praktekkan ini itu apa, kemudian ini warnanya apa. Kemudian teman-teman bisa lanjut bentuk dari pensil ini lonjong misalkan. Kemudian lanjut lagi fungsinya, the functions of this pencil is for writing. Itu contohnya ya. Jadi kegunaan dari pensil ini untuk nulis. Nah, seperti itulah ya teman-teman. Jadi lakukan hal yang gua kasih contoh ini ya, setidaknya sehari 15 menit teman-teman. Jadi misalkan hari ini gua buat kata dari pensil. Kemudian besok cari lagi gue buat dari marker. Besoknya coba lagi dari dari buku atau book ya. Jadi dari hal-hal kecil dari sekeliling teman-teman aja. Lakukan itu minimal 15 menit dalam sehari ya teman-teman. Ya. Masuk yang keempat. Yang keempat itu konsistensi. Nah, seperti yang gue bilang di awal nih teman-teman, dalam belajar bahasa Inggris itu nggak ada yang instan ya. Jadi butuh proses, butuh praktek setiap hari. Kenapa harus setiap hari? Sama aja gini nih teman-teman.
Teman-teman ngomong bahasa Indonesia setiap hari nggak? Lancar nggak bahasa Indonesianya? Nah, sama aja dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu nggak pernah dipakai, ya teman-teman nggak akan bisa ngomong bahasa Inggris lancar. Jadi teman-teman ya setidaknya harus latihan secara konsisten 15 menit sehari, dan itu harus dilakukan setiap hari. Pak, saya ini orangnya nggak bisa konsisten loh. Gimana sih? Ada tips nggak untuk biar ya selalu konsisten? Nah, mungkin tipsnya adalah teman-teman bisa atur alarm ya, ataupun penjadwalan ya. Biasanya dilakukan kalau gue ya, sebelum tidur atau bangun tidur nih teman-teman. Atau teman-teman bisa cari teman yang bisa diajak ngobrol dalam bahasa Inggris nih teman-teman. Atau kalau nggak punya lagi, cari komunitas deh dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan teman-teman udah punya itu semua, ya gue yakin bahasa Inggris itu gampang kok gitu. Mungkin itu aja ya untuk sharing singkat gue hari ini. Semoga sharing hari ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris atau yang sedang mempersiapkan diri untuk interview kerja dalam bahasa Inggris. Jadi nggak ada yang instan ya teman-teman. Jadi mungkin semuanya butuh proses. Nah, kalau teman-teman punya komentar, ide, atau saran, boleh ya tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, jangan lupa subscribe-nya juga ya teman-teman. Oke, itu aja. Terima kasih udah dengerin sharing singkat gue hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Kita ketemu di lain video. Terima kasih, bye.